Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pendidikan, yakni interaksi sosial dalam hadis Tirmidzi nomor 1910, mata kuliah Basul Kutub. Yang dimana makalahnya disusun oleh saya sendiri dengan NIM 173 dan teman saya Muhammad Irfan Ataqwi dengan NIM 176. Pendahuluan. Manusia merupakan makhluk sosial yang kehidupannya selalu membutuhkan dengan yang lain. Jadi manusia adalah anggota suatu masyarakat di mana pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan. Ini berarti bahwa manusia adalah individu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Di dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang perlu berinteraksi dengan orang lain, dan pada saat berinteraksi tersebut, seseorang menemukan hakikat dirinya sebagai manusia, yakni sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ini berarti bahwa manusia bisa bertahan hidup kalau manusia mampu berinteraksi antar sesama. Sebaliknya, manusia tidak akan mampu mempertahankan eksistensi kehidupannya bila ia hanya seorang diri atau tanpa membutuhkan orang lain. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial. Manusia cenderung berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun interaksi sosial selalu didorong oleh suatu kontak sosial dan komunikasi. Kontak ini kemudian dilanjutkan dengan proses-proses yang asosiatif, disosiatif, ataupun yang oposisional. Islam adalah agama universal yang ajarannya ditujukan bagi umat manusia secara keseluruhan. Inti ajarannya selain memerintahkan penegakan keadilan dan eliminasi kezaliman, juga meletakkan pilar-pilar perdamaian yang diiringi dengan himbauan kepada umat manusia agar hidup dalam suasana persaudaraan dan toleransi tanpa memandang perbedaan ras, suku, bangsa, dan agama. Karena manusia pada awalnya berasal dari asal yang sama. Lanjut pada pembahasan. Yang pertama, kritik sanad. Haddatsana Muhammad bin Basharin, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Sabit an Maimun bin Abi Shabib an Abi Zarin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillahi haitsuma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqi hasanin qala wa fil bab an Abi Hurairah qala Abu Isa hada hadis hasanun sahih. Haddatsana Mahmud bin Ghulan haddatsana Abu Ahmad wa Abu Nu'aim an Sufyan an Habib bihadal isnadi nahwahu. Qala Mahmud haddatsana Waqi' an Sufyan an Habib bin Abi Sabit an Maimun Abi Shabib an Mu'ad bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Qala Mahmud was sahih hadis Abi Dzar. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib bin Abu Sabit, dari Maimun bin Abu Shabib, dari Abu Dzar. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis makna juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghulan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad dan Abu Nu'aim dari Sufyan dari Habib dengan isnad ini semisalnya, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan dan Habib bin Sabit dari Maimun bin Abu Shabib dari Mu'ad bin Jabal dari Nabi Muhammad SAW semisalnya. Mahmud berkata yang sahih adalah hadisnya Abu Dzar. Dari hadis di atas terdapat urutan-urutan sanad sebagai berikut.
Nabi Muhammad SAW meriwayatkan kepada Jundub bin Junadah, meriwayatkan lagi kepada rawi terputus, lalu Maimun bin Abi Syabib, lalu Habib bin Sabib Qais, lalu Sufyan bin Sa'id, lalu Abdurrahman bin Mahdi, dan Muhammad bin Bashar. Setelah diketahui urutan-urutan sanadnya, berikut ini adalah biografi dari perawi di atas. Yang pertama, Jundub bin Junadah. Nama lengkap Jundub bin Junadah Abu Dzar, kalangan sahabat. Kunyah Abu Dzar, negeri semasa hidup di Madinah, wafat pada tahun 32 Hijriah. Yang kedua, Maimun bin Abi Syabib. Nama lengkap Maimun bin Abi Syabib, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tua. Kunyah Abu Nasr, negeri semasa hidup di Kufah, wafat pada tahun 93 Hijriah. Yang ketiga, Habib bin Abi Thabit. Nama lengkap Habib bin Abi Thabit Qais bin Dinar, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Kunyah Abu Yahya, negeri semasa hidup di Kufah dan wafat pada tahun 119 Hijriah. Yang keempat, Sufyan bin Sa'id. Nama lengkap Sufyan bin Sa'id bin Masruq, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan tua. Kunyah Abu Abdullah, negeri semasa hidup di Kufah dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Yang kelima, Abdurrahman bin Mahdi. Nama lengkap Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan bin Abdurrahman, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan biasa. Kunyah Abu Sa'id, negeri semasa hidup di Basrah, wafat 198 Hijriah. Yang keenam, Muhammad bin Bashar. Nama lengkap Muhammad bin Bashar bin Utsman, kalangan tabi'ul utsba, kalangan tua. Kunyah Abu Bakar, negeri semasa hidup di Basrah dan wafat pada tahun 252 Hijriah. Mengetahui dari berbagai pemaparan biografi perawi di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis Tirmidzi nomor 1910 tergolong hadis hasan dikarenakan sanadnya tidak mutasil atau bersambung. Selanjutnya, kritik aidetis, kajian linguistik. Lafadz itakwillah dalam ilmu ma'ani merupakan kalam insya yang berbentuk fi'il amar, yang mana dalam kalam yang panggilannya tidak diperoleh dan tidak dapat dinyatakan kecuali dengan mengucapkan berdasarkan bentuk kalam itu sendiri. Maka dari segi lafadznya, fi'il amar hanya memberikan pengertian tuntunan suatu perbuatan. Lafadz wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha merupakan badi iftinan, yaitu mengumpulkan dua hal yang saling berlawanan. Selanjutnya, kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafadz maupun maknanya. Berikut ini beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Tirmidzi nomor 1910. Yang pertama ada Musnad Ahmad nomor 20.392. Haddatsana Waqi'un haddatsana Sufyan an Abib an Maimun bin Abi Syabib an Abi Darin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu taqillahu haitsuma kunta wa tabi sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa qala Waqi' wa qala Sufyan marratan an Mu'adhi fa wajadtu fi kitabi an Abi Darin wa huwa samaul awal. Yang kedua, Musnad Ahmad nomor 20.435. Haddatsana Waqi'u wa Abdurrahman an Sufyan an Habib an Maimun an Abi Dzar qala Abdurrahman qala qultu ya Rasulullah audi qala taqillahu haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa qala abi wa kana haddatsana bi Waqi' an Maimun bin Abi Syabib an Mu'adib summa raja. Yang ketiga, Musnad Ahmad
nomor 205556. Haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan haddatsani Habib an Maimun bin Abi Syabib an Abi Zarin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taqillahu haitsuma kunta wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin wa idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan tamhuha. Yang keempat ada Musnad Darimi nomor 2671. Haddatsana Abu Nuaim haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Syabib an Maimun bin Abi Syabib an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Selanjutnya kajian konfirmatif akan dipresentasikan oleh teman saya Muhammad Irfan Ataki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.